Om Swastiastu, selamat pagi. Saya Ketut Mayuni, CGP SD Negeri 6 Penatih Denpasar, Bali. Saya akan menyampaikan kesimpulan peran coach di sekolah jika dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial dan emosional. Namun, sebelumnya saya terlebih dahulu akan menyampaikan sintesis berbagai materi modul 2, yaitu praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Sintesis berbagai materi modul 2, praktek pembelajaran yang berpihak pada murid terdiri dari 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, 2.2 kompetensi sosial dan emosional, 2.3 coaching di sekolah. 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dirancang oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan belajar murid. Keputusan-keputusan yang diambil guru dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi terkait dengan: pertama, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tinggi. 2. Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang diferensiasikan secara jelas. Jadi, guru dan murid perlu jelas dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, penilaian berkelanjutan. Dari nilai hasil belajar, guru dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, murid mana yang sudah terlebih dahulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. 4. Bagaimana guru merespon kebutuhan belajar murid dan menyesuaikan dengan rancangan pembelajaran sehingga memenuhi kebutuhan belajar muridnya. Dan yang kelima adalah manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur rutinitas, metode yang menunjukkan adanya fleksibilitas. Menurut Tomlinson 2001 dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Make Ability Classroom mengatakan ada 3 aspek kategori kebutuhan belajar murid, yaitu 1. Kesiapan belajar atau readiness murid, 2. Minat murid, 3. Profil belajar murid. Ada 3 strategi pembelajaran diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. 7 keunggulan pembelajaran berdiferensiasi adalah: pertama, bersifat proaktif, yaitu perencanaan pembelajaran yang menyediakan berbagai cara untuk mengekspresikan pembelajaran. Yang kedua, lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. 3. Berakar pada penilaian. Keempat, menggunakan beberapa pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. Kelima, berpusat pada murid. 6. Merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individu. Dan yang ketujuh adalah bersifat organik dan dinamis. 2.2 Pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional bertujuan untuk: pertama, memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif. Yang ketiga,
merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Dan yang kelima adalah membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial dan emosional dapat diberikan dalam 3 ruang lingkup. Yang pertama, rutin, yaitu pada saat kondisi yang sudah ditentukan di luar waktu belajar akademik. 2. Terintegrasi dalam mata pelajaran, yaitu misalnya dilakukan refleksi setelah menyelesaikan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah protokol, menjadi budaya dan aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan ditetapkan secara mandiri oleh murid. Pembelajaran sosial dan emosional diawali dengan kesadaran penuh atau mindfulness. Murid hanya dapat mengembangkan kemampuan akademiknya saja. Murid juga perlu mengembangkan aspek sosial dan emosionalnya. Untuk dapat mengembangkan kompetensi sosial dan emosional murid, secara otomatis peran guru sangatlah penting untuk membantu murid. Namun sebenarnya guru perlu belajar memahami, mengelola, dan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional dalam dirinya melalui berbagai kegiatan seperti kegiatan diskusi, kegiatan praktikum, serta melakukan refleksi dengan berkesadaran penuh atau mindfulness. Hubungan mindfulness dengan pembelajaran sosial dan emosional menurut Hawkins 2017 adalah latihan berkesadaran penuh atau mindfulness dapat membangun keterhubungan diri sendiri atau self-awareness dengan berbagai kompetensi emosi dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, pengendalian emosi, pengelolaan diri, mengelola emosi dan fokus, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemampuan berinteraksi sosial, resiliensi, dan kesadaran sosial empati. 2.3 Coaching. Beberapa pengertian tentang coaching. Para ahli mendefinisikan coaching sebagai: pertama, sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari Coaching Grant 1999. Yang kedua, kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Whitmore 2003. Dan yang ketiga, menurut International Coach Federation (ICF), mendefinisikan coaching sebagai bentuk kemitraan bersama klien atau coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Pramudianto 2020 menyampaikan ada 3 makna coaching, yaitu 1. Kemitraan, yaitu hubungan coach dengan coachee adalah hubungan kemitraan yang setara. 2. Memberdayakan, yaitu seorang coach menginspirasi coachee untuk menemukan jawaban-jawaban sendiri atas permasalahannya. Dan yang ketiga adalah optimalisasi, yaitu seorang coach berupaya memastikan jawaban yang didapat oleh coachee diterapkan dalam aksi nyata sehingga potensi coachee berkembang. Coaching dalam konteks sekolah.
sesuai dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk menuntun tumbuhnya dan hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, peran seorang coach atau pendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi koci atau murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. International Coach Federation (ICF) memberikan acuan mengenai 4 kelompok kompetensi dasar bagi seorang coach, yaitu keterampilan membangun dasar proses coaching, keterampilan membangun hubungan baik, keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Perbedaan antara coaching, konseling, dan mentoring dalam konteks pendidikan. Pertama, dilihat dari tujuan. Coaching bertujuan mengarahkan coachee untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan memaksimalkan potensinya. Kalau mentoring bertujuan untuk membagikan pengalamannya untuk membantu mente untuk mengembangkan dirinya. Sedangkan kalau konseling bertujuan untuk membantu konseli memecahkan masalahnya. Kemudian yang kedua, dilihat dari hubungan. Coach dengan coachee merupakan hubungan kemitraan setara. Kalau mentoring dengan mente merupakan hubungan antara seseorang yang berpengalaman dengan kurang berpengalaman. Sedangkan kalau konseling dengan konseli merupakan hubungan antara seorang ahli dengan seorang yang membutuhkan bantuan. Dan yang ketiga, kalau dilihat dari keahlian. Coach bisa saja seorang yang ahli, guru, dan teman atau rekan kerja. Kalau mentor adalah seseorang yang berpengalaman dalam bidangnya, sedangkan kalau konselor adalah seseorang yang ahli dalam bidangnya. Komunikasi yang memberdayakan adalah merupakan komunikasi yang berdampak bagi kehidupan baik sang pemberi pesan maupun penerima pesan sehingga dapat menghasilkan perubahan arti kehidupan. 4 unsur utama yang mendasari prinsip komunikasi memberdayakan. Pertama, hubungan saling mempercayai, yaitu rasa aman dan nyaman akan hadir dalam sebuah hubungan. Yang kedua, menggunakan data yang benar. Setiap komunikasi diperlukan data yang benar dan dinamika yang sesuai. Kemudian yang ketiga adalah bertujuan menuntun para pihak untuk optimalisasi potensi. Komunikasi seyogyanya menuntun rekan bicara untuk mampu berefleksi diri dan mengenali pesan atau isu yang dibahas dengan benar. Dan yang keempat adalah rencana tindak lanjut atau aksi, yaitu jika diperlukan kita perlu membuat rencana konkret sebagai hasil dari proses komunikasi. 4 aspek komunikasi yang perlu kita pahami dan kita latih untuk praktik coaching. Pertama, komunikasi asertif, yaitu komunikasi yang dapat memberikan respon yang tepat sehingga bisa membangun kualitas hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih positif karena ada pencapaian bersama dan kesepakatan dalam pemahaman diri dari kedua belah pihak. Komunikasi asertif dapat dilakukan dengan cara menyamakan kata kunci, menyamakan bahasa tubuh, dan menyelaraskan emosi. Kedua, pendengar aktif, yaitu keterampilan coaching dalam mendengar. Seorang coach harus dapat mengesampingkan agenda pribadi atau apapun yang ada di pikirannya termasuk penilaian terhadap coachee agar dapat mendengar cerita coachee dengan baik. Teknik mendengar aktif yaitu
memberikan perhatian penuh kepada lawan bicara kita, menunjukkan bahwa kita mendengarkan, menanggapi perasaan dengan tepat, dan bertanya. Yang ketiga, bertanya efektif, yaitu merupakan kemampuan bertanya dengan tujuan tertentu, bukan sekedar jawaban singkat yang diharapkan. Namun, pertanyaan yang diberikan dapat menstimulasi pemikiran coaching. Dan yang keempat, umpan balik positif. Umpan balik positif yaitu umpan balik coaching dapat membangun potensi yang ada pada coach dan menginspirasi untuk berkarya. Dalam dunia pendidikan, coaching model Tirta merupakan pilihan yang tepat. Coaching model Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang menuntut guru untuk memiliki keterampilan coaching. Hal ini penting mengingat tujuan coaching yaitu untuk melejitkan potensi murid agar menjadi lebih merdeka. Langkah-langkah coaching model Tirta adalah sesuai dengan singkatannya, yaitu terdiri dari tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dalam melakukan praktek coaching model Tirta, coach atau guru diharapkan mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan langkah-langkah coaching model Tirta, dan pertanyaan tersebut mampu menstimulasi jawaban-jawaban coach untuk menemukan masalahnya sendiri serta mampu mencari solusi untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi dapat disimpulkan peran coach di sekolah jika dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial dan emosional adalah kaitannya sangat erat sekali. Seorang coach di sekolah adalah seorang guru yang harus memahami dan mampu memenuhi kebutuhan belajar semua murid untuk melejitkan potensi murid agar menjadi lebih merdeka. Kolaborasi antara coach dengan coachee akan selaras jika adanya kompetensi sosial dan emosional dari kedua belah pihak. Hal itulah yang sangat membantu peran saya sebagai guru di dalam menjalankan pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Demikianlah kesimpulan dan refleksi dari modul 2. Terima kasih. Om Santi 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 Om.